Bapak pernah berkata, saat jiwa terpisah dari raga, dia akan terbang menghinggapi karya terbaik kita. Mengenal kopi yang original atau kopi yang asli, kita sendiri lebih mengenal kopi-kopi yang tradisional. Kita minum kopi hanya sekedar minum kopi aja tanpa kita tahu kopi itu asli atau enggak. Notabene kopinya ya untuk teman nongkrong, lebih tepatnya ke arah situ. Kita punya kopi yang namanya aneh-aneh. Itu biasanya untuk kopi yang memang disangrai oleh rakyat sendiri. Kita sering kenal di Malang ada kopi jitu. Bukan kopinya yang memang untuk jitu, untuk berpikir dan sebagainya, tapi adalah arti singkatan. Kopinya siji, jagungnya pitu. Kopi di Malang awalnya yang saya jumpai sekitar tahun 2009 itu masih dalam bentuk kopi giras, atau penikmatnya masih kecenderungan kopi instan. Saya ceritakan, ini bekas perkantorannya pabrik kopi tahun zaman Belanda. Menurut ceritanya Mbak ini tahun mas, sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an ya, saat dereng ya? Durung perang tahun 45 itu, agresi Belanda belum rusak. Jangan kelahiran tahun? Saya 64. 64 ya? Ceritanya Mbak gitu, tahun 50-an. Dirusaknya lan apa? Alasannya supaya Belanda nggak kembali ke Indonesia. Baik kopi yang utuh, baik itu dijual, kopi yang menirang itu malah dikonsumsi sendiri. Istilahnya kalau ditanya, kok sama ngombe yang kopi menirang, kopi yang jeleknya, iya besok gengnya anak putu, untuk keren-keren anak putu. Ya, memang kalau dipikir betul. Kalau waktu itu dinikmati kopi yang bagus, mungkin anak putu ini gak keduman. Itu pun mas, orang-orang kampung sini, saya pernah ada yang apa itu, istilahnya ya nyari lelesan di sungai itu, kan ada yang gatot, yang ngalir di limbah-limbah itu. Iya, orang ngambang kan, mendelem malah. Iya. Jaya. Di sore pabrik ono darah mundur di kampung. Terus melasir. Iya. Petani sebelum melakukan petik merah masih melakukan proses petik, namanya petik asalan pada waktu itu. Ada hijau, ada merah, ada kuning. Dilihat ada merah sedikit langsung dipanen semua, diambil semua. Di situ menyebabkan kopi memiliki kualitas yang tidak standar, kualitas yang masih sangat jelek. Pada waktu itu ada salah satu profesor dari Jepang melihat, wah saya tidak menerima kopi kayak gini mas, standarnya kurang tepat, itu bahasa Indonesia seperti itu. Ya, dari gambaran konsumen kopinya saja yang tidak kurang memahami, bahkan tidak memahami tentang apa yang kopi yang mereka minum. Petani sendiri juga seperti itu akhirnya, karena saya amati dari tahun ke tahun di tingkat lahan saat kita praktikum mata kuliah ataupun saat perjalanan trip ke pendakian ke gunung, petani kopi tidak pernah memproses kopinya, ya salah-salah dia menjemurnya tanpa ada perlakuan yang khusus lah. Dari situ tingkat kesejahteraan petani pun saya rasa juga, kalau saya lihat di kondisi ekonominya di beberapa wilayah sentra kopi memang di bawah garis kemiskinan lah, masih kurang lah.
jadi lebih spesifik. Contoh kecil seperti apa yang kita lakukan di sini itu udah termasuk mencari single origin. Jadi seperti kopi Dampit, single origin. Kenapa dia disebut single origin? Karena dia punya spesifikasi. Contoh, dia tanaman yang tumbuh di dataran tinggi berapa, kemudian kelompok tani yang menghasilkan, yang memproduksi, kemudian dia ada di kecamatan mana, wilayah mana, terus produksinya, pasca produksi itu dia menggunakan natural process ataupun semi wash, itu udah termasuk single origin. Benefit kurang lebih di angka 10. BEP-nya kurang lebih setahun untuk ini ya. Saya memilih single origin karena penilaian ya. Kalau di media atau dimanapun banyak yang mengatakan bahwa kopi itu bukan untuk dinilai tapi dirasakan. Tapi menurut saya justru itu penilaian adalah penting karena saya memilih kopi origin karena penilaian saya gitu. Gerakan-gerakan slow food, dari gerakan orang untuk mencari yang lebih baik di situ, di Kota Malang sendiri, yang dari hasil dari pengamatan saya pribadi, sekarang banyak timbul sekali yang notabene anggapannya kopi dulu adalah bisnisnya orang tua lah. Si pebisnis kopinya sendiri atau pengusaha kopinya sendiri memang dari kalangan-kalangan muda Kota Malang sendiri, karena notabene juga kota pendidikan yang banyak kampus swasta maupun negeri yang ada di Kota Malang. Di situ timbul sebuah kreativitas, mulai dari bentuk cara penyajian mereka terhadap kopi, terus tampilan suasana yang diberikan kepada pengunjungnya. Pinginnya teman-teman kedai itu kita pengen tahu, jadi kopi yang kita seduh di kedai, yang kita sajiin ke konsumen itu asalnya dari mana, terus prosesnya kayak gimana. Jadi kita pengen lihat bentuk fisik pohonnya kayak gimana. Jadi ketika kita menyajikan kopi single origin, berarti kita bertanggung jawab ke konsumen untuk kopi yang diminum oleh konsumen asal dari kopi itu tersebut ditanam, kemudian letak geografisnya, kemudian tanaman sela di sekitar kebun tersebut, siapa yang memproses, dan jenis prosesnya seperti apa. Jadi itu merupakan tanggung jawab ketika kita menyajikan kopi single origin. Jadi peran petani buat teman-teman kedai itu sebagai ujung tombak. Bagus tidaknya kualitas kopi itu tergantung dari bagus tidaknya proses pasca panennya. Teman-teman kedai, terutama yang ada di wilayah Malang Raya, itu memang sangat berperan penting terhadap kelanjutan dari petani, karena kami ini mendapatkan informasi bagaimana keinginan dari pencinta kopi atau penikmat kopi itu adalah dari teman-teman kedai. Jadi awal saya bertemu dengan mereka, kopi, tanaman kopi yang mereka miliki itu hasilnya hanya untuk menebus pupuk yang mereka hutang. Ngutangi pupuk nih loh. Terus nyaurin ta, Mas? Kopi. Ya iku
Cara dibayar disaur napa? Duit ngono, mboten? Tapi teko awake dhewe kan gak penak. Percayaan awal kan banyak balik kopi kan. Bahkan sing modus anyar-anyar iki carane dele mes pupu iku mangko harga sekian. Nek dibayar duwe sanane saiki harga pupu 1 juta 2 juta. Malah lek dibayar kopi 2 juta katanya balik 260, tapi lek dibayar duit 207. Dari pengalaman kami, kita melakukan petik asalan itu memang satu itu dari pihak pedagang yang jelas tidak pernah memberikan bagaimana kita untuk memproses dengan baik. Pengalaman terburuk bagi petani kopi adalah di saat petani kopi itu panen raya, itu pasti harganya turun. Brawijaya masuk di komunitas ataupun kelompok asosiasi Sirik dan Retno dimulai sekitar tahun 2012. Pada waktu itu Bapak Mangku Purnowo, salah satu dosen senior di Fakultas Pertanian, menata produksi pisang 2012 sampai 2013, sehingga tahun 2015 ketika Universitas Brawijaya dan juga Aliansi Petani Indonesia dan kedai-kedai yang ada di Malang masuk, mudah karena kita sudah mengenal. Lalu kita mulai tata, kita rombak bagaimana organisasi itu, kita perkenalkan lembaga ekonomi, kita kenalkan petik merah. Mereka sudah aware. Jadi mereka sudah bagaimana sih ke depan, dia sudah mengerti kopi ini harus dibawa kemana. Sapi ini kan gede, kalau ditanduknya kopi mahalan dia. Mungkin kali ini layanlah mahakaryamu.